Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Tutus ya. Supriyadi. Jadi kabarnya Bang, baik ya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Ini kesibukan apa nih? Nggak ada, nganggur aja. Ya, biasalah. Nulis-nulis tipis-tipis lah. Oke, tetap aja berkarya ya. Insya Allah. Diskusi sama Bang Fajri ini ya biasanya di warung kopi sambil ngerokok ya kan. Rokok gitu. Tapi kan. karena ini ya pembahasannya ini lebih intim lagi kayaknya ya, biar lebih fokus lagi, nggak ada suara mobil, Jadi di sini nggak boleh merokok. nggak ada pakai no smoking area. Buat teman-teman, ini Bang Fajri. Ini Bang Fajri adalah seorang filmmaker yang berasal dari Batam ya. Jadi mungkin kita cerita soal perfilman ini ya gimana sih menurut Abang tuh hal-hal yang paling menantang saat membuat film, apakah dari membuat cerita, terus teknisnya atau pendanaan gitu. Ya. Boleh diceritakan itu. Kalau pertanyaannya sekarang hal yang paling menantang, pendanaan pastinya. Pasti ya. Pastinya pendanaan. Itu kayaknya Ya. rata-rata gitu Itu ya. masalah yang orang banyak bilang oh ini masalah klasik, masalah klise, tapi ya memang itu masalahnya gitu loh. Sekarang gitu loh itu. Karena apalagi Batam ini kan belum menjadi seperti daerah-daerah lain gitu kayak apa? Kayak Jogja, kayak Jakarta gitu yang sebagian besar mereka udah mulai aware dengan film gitu. Iya. Karena Batam ini kan masih tagline-nya kan masih Kepri lah mungkin kalau yang orang lingkup lebih luas. Tagline kan masih ke pariwisata gitu. Jadi hanya segelintir orang yang punya apa? Ketertarikan dengan film, khususnya yang bagi orang-orang yang berduit. Iya. Orang-orang berduit ini tidak tertarik gitu ya? Ya, sepertinya belum, karena beberapa kali kita coba masuk ke A, si B, ke si C, ya sampai sekarang sih jawabannya masih yang kurang memuaskan lah. Ya, saya bilang tadi karena mungkin lah ya belum terlalu aware oh film ini ternyata bisa ini gitu, impactnya bisa ke sini gitu loh. Jadi sebenarnya untuk kualitas sendiri sebenarnya perfilman Batam juga nggak kalah ya. Oh, kalau kualitas saya pikir Batam, Kepri kalau kita bicara skop yang lebih luas secara kualitas saya kira nggak kalah lah dengan daerah lain kayak Jogja, Jakarta gitu. Mulai dari apa? Talentnya atau kita bilang aktornya, skillnya mereka nggak kalah gitu. Okay. Cuman mungkin kesempatan yang kita punya mungkin tidak sebanyak kesempatan yang teman-teman daerah lain miliki gitu loh. Iya. Ngelihat perkembangan industri perfilman di Indonesia ini ya. Kalau Abang melihatnya beberapa tahun terakhir ini seperti apa? Apakah mengalami perbaikan atau ya biasa-biasa aja gitu? Pastinya mengalami peningkatan kalau kita lihat dari jumlah penonton bioskop di Indonesia itu naiknya signifikan gitu loh. Kalau kita lihat dari kacamata penontonnya. Terus dari kacamata apa? Industrinya sendiri gitu loh, dari segi kontennya sendiri. Sekarang industri itu udah bergerak ke arah lokal. Contohnya cerita-cerita lokal itu makin lama makin diminatin. Kan film ketiga termahal di Indonesia kan film agak lain dengan ada muatan lokal dengan menggunakan bahasa daerahnya di situ gitu. Sekarang orang banyak cari cerita-cerita yang dari lokal gitu. Lokal, ceritanya lokal tapi bisa diterima secara universal. Nah jadi ini kan teman-teman dari mana aja juga belum tahu nih Bang Fajri ini boleh minum nih? Boleh. Jadi fokusnya tuh genre filmnya tuh ke apa gitu? Saya tuh suka komedi tuh. Komedi ya? Kamu pasti tahu lah, saya suka komedi. Iya, tahu lah. Suka komedi gitu loh. Beberapa film itu pasti tuh saya masukin unsur komedinya. Kalau kita bicara genre pastinya drama. Nah,
sekarang itu lagi coba pengen genre yang baru. Cuman masalahnya lagi-lagi Apa itu? kesempatannya tuh belum ada. Oh, Kesempatannya apa, dalam bentuk apa? Orang yang mau danain gitu. Kalau ada itu insya Allah coba genre baru. Oke. Dari segi skenario segala macam itu udah ada. Tinggal kesempatannya belum ada. Nah, kalau aku pribadi nih Bang ya, kalau ngelihat perkembangan perfilman di Batam ini kayaknya sih ya, aku lihat pribadi kayak jalan di tempat gitu sih, nggak sih? Atau seperti apa? Hidup segan mati nggak mau sebenarnya. Nah itu loh. Itu hidup segan mati nggak mau. Makanya sering ngobrol sama live atau ngobrol lah sama teman-teman dari daerah lain ketika mereka tanya, ini perkembangan film di Batam seperti apa? Agak bingung ngejawabnya gitu. Iya. Mau kita bilang, oh maju nih, jalan nih, ternyata buktinya nggak ada. Iya. Susah juga. Mau kita bilang, wah nggak jalan nih, stuck, ya nggak enak juga gitu kan. Iya. Tapi kenyataannya itu bisa dibilang hidup segan mati nggak mau. Kalau dari segi karya yang dihasilkan ya. Tapi kalau dari segi produktivitas pribadi, saya kira masih jalan kok. Ada teman-teman yang ikut ke produksi di sini, ke sini ke Singapura malahan. Gitu. Jadi kayak ini yang menjadi masalah sebenarnya apa ini? Sehingga kayak kenapa nih perfilman Batam ini kok masih kayak di jalan di tempat gitu? Banyak faktor sih itu sebenarnya. Pendanaan itu faktor paling terbesarnya itu. Tapi makanya saya bilang abaikan itu gitu. Kalau agak-agak susah kita ngerunutnya. Kalau kita balik ke 2016, 2017 gitu, di mana kita masih bisa produksi gitu ya. Itu salah satunya gitu, pastinya. Untuk sekedar informasi aja yang nonton bahwasanya 90% film yang saya hasilkan itu ada Tutus di dalamnya gitu. Iya. Dia yang di belakang kamera tuh beliau 90%. Kita balik lagi 2016 sampai ke 2018 lah, 2019 kita masih bisa produksi. Maksudnya dalam artian nggak harus yang punya budget sekian baru bisa produksi, nggak juga. Nah mungkin kesini mungkin karena juga teman-teman pelakunya mungkin sekarang ini udah banyak yang tuntutan dalam artian si A yang awalnya belum berkeluarga terus sekarang udah punya keluarga iya gitu. itu Yang harus mikirin dapurnya dulu nih gitu kan gitu. Jadi bisa disimpulkan kayak industri perfilman di Batam juga belum bisa memenuhi kebutuhan para pelakunya ya. Atau bisa dibilang kayak ini misalkan anak-anak muda nih ya, kayak misalkan anak-anak muda yang mungkin baru lulus sekolah atau yang masih pelajar ya, itu mereka mikir apakah bisa menjanjikan nih kalau aku terjun di perfilman gitu. Kalau menurut abang, kalau kita memang fokus ke perfilman ini menjanjikan nggak sih sebenarnya kalau kita tinggal di Batam gitu? Kalau kita bicara sekarang lah ya, kalau kita bicara industri, kalau kita bicara industri filmnya sendiri, kalau kita bicara Batam, jujur itu belum bisa dijadikan salah satu untuk pegangan hidup. Belum ya? Belum bisa. Saya berani bilang itu belum bisa. Tapi peluang itu ada. Peluangnya gede sekali gitu. Peluangnya gede sekali. Tinggal lagi harus banyak keterlibatan, harus banyak kerjasama antar pihak. Gitu. Benar. Kita punya Kinema, salah satu studio Infinite, salah satu studio terbesar di Asia Tenggara, studio film terbesar di Asia Tenggara. Gitu. Sebenarnya konsisten itu juga sih ya. Konsisten. Kenapa saya bilang belum bisa jadi pegangan hidup? Tutus tahu lah, banyak teman-teman film yang teman-teman pelaku film, contoh kalau cuma ngandalin di film aja nggak makan. Iya benar. Dia mau nggak mau harus ngambil job sampingan gitu loh. Toh main di wedding kah atau di mana kah gitu kan. Itu cuma ngandalin film belum bisa. Gitu. Nah ada
Kalau dari abang sendiri ya, sebagai sutradara nih, ada rencana nanti atau pengen nggak sih menggerakkan perfilman Batam ini semakin diminati, terus kedepannya bisa menjadi apa ya, ya industri lah yang bisa, wah kalau kita terjun di perfilman itu menjanjikan lah gitu. Kalau dibilang pengen ya pasti pengen lah, Yeah. nggak mungkin nggak pengen, karena mulai berkecimpung di dunia film ini kan 2016. Cukup lama ya. Lumayan 2016 gitu. 2016 itu masih kerja tuh. Jadi bikin film sambil kerja di salah satu perusahaan lah. Terus 2 tahun yang lalu, 2000 berapa sih? 2002 kurang lebih 2022-2023 lah, resign dari tempat kerja. Ya harapannya ya bilang tadi bisa lebih fokus ke filmnya, Film. gitu kan. Pasti pengen, Iya. pasti pengen. Berbagai macam upaya itu kita coba, Iya. udah coba bikin gitu. Cuman ya belum ketemu jalannya aja, belum ketemu jalannya. Kalau secara penerimaan hasil karya, saya kira masyarakat cukup antusias lah. Jadi Iya. setiap ada film baru keluar dari sinias Batam, yang nonton tuh pasti lumayan ramai. Lumayan ya. Lumayan ramai. Dan karya-karya Bang Fajri juga udah lumayan banyak dan berprestasi juga ya. Dan bahkan dari kementerian juga diapresiasi lah gitu. Nah, ini penting Bang. Apa itu? Jadi nah, tantangan terbesar adalah pendanaan kan. Abang cerita tadi di awal. Jadi nah, kira-kira nih abang bisa nggak meyakinkan nih kepada para investor bahwa abang seorang filmmaker itu bisa nih untuk membuat sebuah karya yang bisa dijual gitu. Nah, yang aku tahu kan kayak investor-investor itu kan dia kan pengen menggelontorkan dananya yang pasti pengen dapat profit ya kan. Pasti profit. Nah, gimana nih? Apa sih yang ditawarkan dari Bang Fajri sendiri? Nah, abang kan ya mungkin kalau cerita mungkin udah banyak lah, entah cerita dari budaya segala macam ya, komedi apalagi banyak diminati gitu. Apa nih, gitu loh, biar para investor juga tahu nih ya kan. Jadi nggak takut lagi untuk menggelontorkan dananya ya di industri yang mungkin di Batam ini masih asing di telinga para investor ya kan, gitu. Karena mereka mungkin lebih banyak ke apa ya, ke kafe-kafe atau ke apalah gitu. Kalau ke film itu mereka masih asing nih. Ya. Nah, mungkin abang bisa jelaskan penawaran apa nih yang menarik di film ini? Sebenarnya ini kerjaannya produser gitu ya. Tapi gini, sesimpelnya gini, seperti saya bilang di awal tadi, posisi ketiga film teralis di Indonesia itu sekarang dipegang agak lain. Agak lain, Agak lain dengan konten yang menggunakan 50% pakai bahasa daerah. Terus ada film Imaginary yang lainnya, agak lain kan produksi Imaginary. Iya. Terus Ngeri-Ngeri Sedap kemarin. Ngeri-Ngeri Sedap. Dengan hampir 3 juta lebih, dan setelah itu makin banyak bermunculan film-film dari lokal gitu loh. Berarti kan lokal ini punya peluang. Lokal punya peluang gitu loh. Orang tuh udah terlalu bosan lihat cerita yang sumbernya dari pusat lah, kalau saya bilang pusat lah, dengan kata-kata oh lu gue lah segala macam lah. Orang tuh cari horor aja sekarang, horor cerita lokal orang yang cari. Iya. Karena lokal punya kekuatan gitu loh. Benar. Tinggal lagi kesempatan gitu. Ya. Nah, mungkin itu yang sebagian orang di kalangan investor mungkin ngerasa takut bahwasanya oh ini cerita lokal kira-kira bisa diterima nasional atau enggak. Nah, itu mungkin salah satu itu. Sesimpel itu sih. Iya. Gambarannya sesimpelnya itu. Mungkin investor juga perlu mencoba ya terjun ke industri kreatif seperti film ya kan. Ya apa ya, biar industri film di Batam ini juga bisa diangkat gitu dari cerita daerahnya gitu kan. Sekedar gambaran aja, tahun 2000 Pak, saya tahun 2000 berapa itu film sebelumnya si Bang Ibong, Laskar Anak Pulau nggak salah, 2011 sampai 2012
nanti koreksi lah kalau saya salah, sekitar 2012 lah ya. Itu kalau saya nggak salah, itu penontonnya tuh hampir di atas 50.000 kan kalau nggak salah. Hantu Saladi ya? Bukan. Filmnya yang pertama lah sekarang Napoli. Itu modelnya sistemnya Rosso gitu mutar. Nontonnya rame gitu. Nah itu sekarang ini kesempatan yang itu tuh yang kita belum punya gitu. Kalau masalah cerita, kalau masalah kru, balik lagi masalah aktor, kita punya. Kita punya. Cuman ya itu tadi. Cari pihak-pihak yang berani naruh duitnya untuk invest di film. Iya. Dan sebenarnya sih bukan hanya dari ini ya Bang, internal ya untuk film ini dipasarkan, tapi juga kita butuh pihak eksternal, yaitu kayak di inilah di sponsor ke media sosial. Itu kan kekuatan iklan juga penting tuh kan. Karena kalau kita lihat-lihat, kalau kita dengar ya, budget untuk iklan itu justru besar juga ya. Besar. Jadi ya mungkin strategi kedepannya kalau memang ada investor juga pasti jor-joran juga buat iklan ya kan. Jadi kesibukan sekarang kan udah berapa lama ini nggak produksi ini? Terakhir aku tuh produksi ya 2024 lah. 2024 ya? Ya apa itu namanya? Tepian Mimpi itu 2024. Itu yang terakhir 2024. Terakhir, ya? Pengen sih produksi, cuman kalau sekarang nih terus terang kalau sekarang lah ya. Lebih pengen mencoba nggak lagi duduk di kursi sutradara, tapi lebih pengen coba ngeproduserin gitu loh. Produserin ya? Produserin gitu. Mungkin ya sekalian bantu-bantu nulis lah ya, nulis lah. Tapi coba pengen geser lagi lah. Kayak udah terlalu stuck di sutradara tuh, udah terlalu stuck. Pengen coba jadi produser aja lah gitu. Ada beberapa sih yang lagi coba lagi dikembangin lah, mulai dari cerita, mulai dari itu gitu lah. Tapi kalau ada kesempatan, ada misalkan pendanaan untuk bikin film layar lebar tetap aja ya. Kalau layar lebar iya, kalau layar lebar iya. Kalau cerita panjang iya. Secara pencapaian masih ada beberapa hal yang pengen dicapai. Kalau film panjang ya, tapi kalau film pendek kayaknya udahlah deh. Cuman mungkin lah ya. Kalau jodohnya ada, saya tuh pengen bikin film di mana krunya itu hampir melibatkan semua orang-orang terbaik, kru terbaik yang pernah saya kenal di Batam. Mulai dari kameramennya, mulai dari aktornya, mulai dari ya segala macam lah pokoknya kru. Itu. Iya, luar biasa. Nah, mungkin terakhir ya buat teman-teman, mungkin ya ini dengan waktu yang singkat ini sebenarnya cerita ini kalau kita cerita panjang banget, bisa sampai pagi ya sebenarnya kalau cerita soal film ini, tapi karena keterbatasan waktu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu ya, kayak cerita seorang sutradara di balik layar dengan kru-krunya itu kan banyak cerita-cerita ya mirisnya lah mungkin ya. Karena ada mungkin sedihnya, ada senengnya, terus ada tragedi apalah yang pernah dialami ya kan. Ada gondoknya. Ada gondoknya, pastilah kalau di lapangan ya. Nah, gimana Bang? Bisa di-share gak ini? Saya itu tipikal orang, jangankan ketika bikin film gitu loh. Di rumah pun kadang saya tipikal orang yang nggak gampang marah, susah untuk marah. Tapi kalau udah sekali marah ya udahlah. Nah itu terbawa ketika di set atau di mana lah ya, di produksi gitu. Jadi ada suatu waktu saya itu lagi ngederek anak-anak. Tahu sendiri kan anak-anak tuh salah satu yang susah untuk diderek gitu loh. Anak-anak ya. Salah satu yang susah untuk diderek. Satu aja susah, apalagi rame. Ini kan saya harus ngederek hampir
hampir berapa? Hampir 7 atau Banyak 8 anak digabungin dalam satu scene gitu loh. Dengan tingkah pola mereka gitu kan. Jadi di satu masa tuh udah nggak ketahan lagi. Mungkin ya kalau saat itu orang dewasa mungkin udah meledak. Cuma karena anak-anak gimana caranya biar ini emosi ini tetap tersampaikan gitu, tapi anak-anak ngerasa ini nggak marah gitu kan. Ya udah, cara satu-satunya ya dengan teriak sekencang-kencangnya. Teriak, tapi bukan teriak marah itu, kayak action gitu. Biasanya actionnya nggak harus yang kencang kan. Ini paling kencang tuh action udah paling kencang lah. Saya pikir salah satu saya paling teriak action itu mungkin di situ. Dan anak-anak tetap juga nggak nyadar juga. Nyadar ya. Padahal itu emosi yang disalurkan melalui ini ya. Cue untuk memulai action ya. Maksudnya udah nih, aku udah teriak action aku paling tinggi nih. Paling nggak ya udahlah sadar gitu. Tapi kenapa anak gitu kan, ya udahlah masih dengan tingkah pola atau nggak mulai mereka aja gitu loh. Tapi asik kan. Anak-anak asik dalam asik. Ada ini ya, tantangan tersendiri ya. Banyak ininya sogokannya ya. Terus ada satu hal yang mungkin sampai sekarang saya mungkin nggak akan pernah lupa ya. Iya. Di luar ketika saya ngedirect film pertama kali, kaki saya patah itu is okay lah. Bukan patah, agak retak. Iya. Jadi ada satu momen, saya nggak usah sebut nama lah ya, saya direct film gitu. Salah satu aktornya, ketika saya bilang action, loh kok beda gitu kan. Padahal sebelumnya saya bilang sebelum take saya bilang ke dia, makan dulu. Karena kan dengan take-nya kan pagi kan. Makan dulu, nanti nggak fit lah segala macam. Oh udah makan dan segala macam udah. Begitu take, kamera on, action, udah mulailah segala macam sambil megangin perut. Saya pikirin anak lapar nih, saya pikirin gitu kan. Oke, cut. Ngomel lah gitu. Tapi nggak ya, ngomel-ngomelnya saya kata-kata masih agak pelan gitu kan. Karena saya bilang tadi, saya nggak bisa marah. Kan sudah bilang tadi sebelum take makan dulu, sarapan dulu, ya kan. Jadi nggak kayak orang kelaparan, pegang perut terus gini-gini. Belum habis ngomong, nangis si kawan. Nangis sejadi-jadinya nangis. Ini kenapa gitu loh, maksudnya cuma dibilang kayak gitu, nangisnya luar biasa. Kayak anak-anak gitu lah, kayak anak-anak kalau nggak minta mainan terus nggak dibeliin tuh kan kayak gitu loh. Aku justru baru dengar ini cerita. Ternyata setelah diselidikin ada beberapa hal lah yang non teknis yang di luar terjadilah sehingga dia bisa nangis sampai seperti itu gitu loh. Itu salah satu momen yang menurutku menarik lah ya, dibilang lucu juga gitu loh. Nah kalau yang tragisnya bilang tadi, direct film panjang pertama kali ya jatuh. Jatuh ya. Dengan Anda lah, juga jatuh kan. Kita berdua jatuh. Ya tragedi ya waktu itu ya, tragedi. Aduh. Jadi saya pikir saya bukan orang yang paling parah saat itu. Loh, ternyata saya yang paling parah. Hampir 8 bulan. Bayangin lah, film itu baru siap diedit mungkin baru sembuh kaki. Hampir setahun. Oke. Kalau yang tahu, itu di filmnya Ramli. Nah kalau mau nonton film Bang Fajri ini di mana nih? Ini masalahnya. Saya itu orang yang maksudnya itu agak kurang peduli dengan karya sendiri gitu loh. Jadi ada satu momen hampir 3-4 film itu saya nggak tahu tuh saya simpen di mana. Sampai ketika butuh pening nyari, ini kemana kemarin nyimpennya gitu. Iya. Ada sekali di-upload di YouTube, akunnya kena ban sama YouTube. Aduh. Jadi kalau mau nonton ada beberapa sih yang bisa ditonton. Contoh kayak
Leo Ramli itu masih bisa ditonton di video.com. Video.com. Terus apalagi ya, kayak ada filmnya Ketua, nah itu bisa nonton di channelnya Bapak Tutus. Apa tuh channelmu? Katakan Tutus. Katakan Tutus. Terus ada lagi apa ya? Lupa saya. Banyak sih. Banyak sih. Banyak Cuman yang saya ingat itu yang bisa ditonton secara gratis. Karyanya banyak tapi filenya lupa ya. Nggak tahu kemana-mana ya. Aduh, itulah ya. Jadi apalagi Bang, ada yang mau disampaikan lagi? Pesan-pesan buat filmmaker yang ada di Batam. Sekarang gini lah, aku mungkin itu nanti sekarang mau tanya Tutus lah. Menurut Tutus apa yang perlu diperbaiki dari sistem perfilman kita gitu selaku salah satu pelakunya? Ya itu sih, kalau aku sih pengen kalau pribadi ya, kalau memang ada kesempatan memproduksi film ya pengennya sih menarik teman-teman yang kru misalkan kru itu ya mungkin bisa ini ya, bisa apa ya, memenuhi dapur mereka juga gitu. Ya itu sih ya. Ya mungkin ya biar mereka tuh lebih apa ya, lebih ada minat gitu di bidang ini. Karena selama ini kan banyak teman-teman yang mandek di tengah jalan itu karena ya itu ya, karena mereka nggak tahu lagi mau misalkan Gever atau kru-kru lain itu kan stuck di situ kan. Profesi mereka nggak bisa inilah diandalkan gitu. Nah, pengennya ya itulah perfilman Batam ini produksi terus dengan sehat ya kan, pengennya sih gitu, harapan sih ya, pengennya ya Bang Fajri membawa itu gitu. Saya sih berharap ada inilah, ada sosok nih yang bisa menggandeng semuanya gitu. Ya balik lagi seperti bilang tadi itu salah satu kalau dibilang cita-cita mungkin terlalu tinggi lah ya. Mungkin misi lah. Sudah Misi, saya tuh pengen ya. Sekarang tuh udah fokus ke produser aja lah. Tapi sebelum saya fokus ke produser untuk film pendek, saya pengen bikin satu film pendek yang dimana semua yang terlibat itu tuh orang-orang terbaik di Batam di bidangnya gitu. Di bidangnya. Contoh kita punya DOP lah, ada Tutus gitu kan, terus ada trio, ada Gabe. Coba teman-teman bayangin 3 DOP terbaik yang ada di Batam gitu loh. Ada lagi lah sebenarnya, tapi ada lagi. Cuman yang saya coba ini cuma 3 ini dulu. Bikin satu film gitu loh. Hasilnya bakalan seperti apa? Nah itu yang ada di kepala saya gitu loh. Dikolaborasikan gitu loh. Itu yang misi saya, yang mudah-mudahan ada jalannya, mudah-mudahan ada jodohnya bisa terwujud. Oke. Mungkin ya itulah ya, mungkin teman-teman ini buat apa ya, edukasi buat teman-teman juga ya. Jadi ya itulah tantangan berat menjadi filmmaker di Batam nih. Ya kalau teman-teman mau terjun ya memang harus kuat ya Bang ya. Harus kuat gitu, tahan mental ya kan. Jadi kalau mau terjun ya mau belajar ya belajar. Ya apalagi sekarang kan kalau niatnya di awal mungkin jangan masuk industri dulu mungkin lah ya. Nah, mungkin niatnya cuman buat berkarya ya dulu, saya kira bisa. Apalagi sekarang dengan segala kemudahan yang bisa didapat kan. Mau belajar apa sekarang tinggal buka YouTube ya kan. Terus alat-alat juga sekarang jauh lebih simple. Nggak punya kamera DSLR, bisa pakai kamera HP ya kan? Udah beda zaman dulu gitu loh. Sekarang tinggal lagi niatnya aja. Niatnya aja. Kalau udah punya cerita yang bagus ya gas aja menurut aku. Bikin aja dulu. Masalah hasilnya itu urusan belakang lah. Dan mungkin teman-teman juga bingung nih untuk distribusi film-film mereka. Nah, kalau misalkan bikin film nih,
kita distribusikan ke YouTube juga nggak ada masalah ya kan? Nggak ada sebenarnya? masalah, nggak ada masalah. Kita- Sekarang YouTube kita- juga menghasilkan. Iya. Jadi gitu, mungkin teman-teman ada jalan lah, banyak jalan sebenarnya. Banyak, buat apalagi film sekarang tuh banyak platform-platform digital yang menerima film pendek kan. Iya, Kayak Genflix, kayak apa gitu. dijual ya. Ada bioskop online. Mereka bisa Iya. nerima film pendek, nggak harus film panjang. Dan itu bisa jadi duit. Oke, itulah ya. Mungkin ini aja ya Bang untuk pembahasan Ya. di video kali ini, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dan edukasi dari Bang Fajri. Oke, mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini ya Bang ya. Oke, Tutus. Terima kasih buat teman-teman yang Terima sudah kasih. mampir. Jangan lupa buat teman-teman share dan like video ini. Jangan lupa di subscribe Kalala Talk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.